Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. Saya dari perwakilan kelompok 7 sebagai moderator dari kelas IF23C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS Etika Teknologi Informasi dengan judul Studi Kasus Cybercrime pada Kebocoran Data NPWP oleh Bjorka. Di sini anggota kelompok dari kelompok 7 itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Andika M. Rido, lalu yang kedua ada Akil Arsalan, lalu yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Sandi. Latar belakang, cybercrime adalah tindakan kriminal yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet. Adapun tujuan kasus cybercrime adalah merugikan orang lain dengan melakukan pencurian, peretasan, penipuan, penyebaran virus, serta kejahatan digital lainnya. Pada masa perkembangan teknologi, kasus cybercrime makin marak di seluruh dunia dan jenis kejahatannya bermacam-macam. Di Indonesia, salah satu contoh cybercrime adalah kasus kebocoran data NPWP oleh Bjorka pada tahun 2022. Deskripsi kasus. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam perlindungan data pribadi seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik dan sistem informasi nasional. Salah satu kasus yang menarik perhatian besar adalah kebocoran data oleh peretas bernama samaran Bjorka. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem keamanan data di berbagai lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak, disingkat DJP, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, hingga data milik Presiden. Secara umum, hacker adalah individu dengan kemampuan tinggi di bidang teknologi. Namun ada di antara mereka yang menyalahgunakan keahlian tersebut untuk tujuan ilegal seperti dilakukan oleh Bjorka. Sejak Agustus, Bjorka mengklaim telah membobol dan menyebarkan berbagai data penting milik warga negara Indonesia, termasuk database NPWP. Menurut laporan Wahyuni pada tahun 2022, ia mengakses dokumen penting seperti nomor identitas, data pelanggan, operator seluler, dokumen rahasia presiden, bahkan informasi terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Meskipun BIN membantah adanya kebocoran dokumen, pernyataan Bjorka lebih dulu menyebar luas di media sosial dan forum seperti Brick Forums. Di tengah kekhawatiran publik, pemerintah melalui Kemenkopol Hukam menyatakan belum ada ancaman serius. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan ketidakpercayaan karena tidak disertai langkah konkret dan transparan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini terdapat 5. Yang pertama itu Bjorka. Jadi Bjorka ini sebagai aktor utama peretasan dan penyebaran data. Lalu yang kedua ada DJP dan instansi terkait yang menyimpan dan mengelola data NPWP masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada Kominfo dan BSSN sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan cyber nasional. Lalu yang keempat, masyarakat sebagai korban dari kebocoran data. Lalu yang kelima, media dan komunitas keamanan cyber yang menjadi jembatan penyampaian informasi ke publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Baik, selanjutnya ada analisis etis. Kasus kebocoran data NPWP oleh Bjorka menimbulkan berbagai pertanyaan etis yang perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika teknologi informasi. Salah satu acuan utama dalam analisis ini adalah Kode Etik ACM, Association for Computing Machinery, yang menekankan tanggung jawab profesional dalam menjaga hak-hak masyarakat pengguna sistem informasi. Di poin pertama ada pelanggaran terhadap hak privasi individu. Kode Etik ACM pasal 1.6 menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dan privasi informasi pengguna sebagai tanggung jawab etis profesional TI. Dalam kasus kebocoran data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, dan NPWP ke publik, telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi digital warga negara. Walaupun pelaku kebocoran merupakan pihak eksternal, lembaga pemerintah sebagai penyimpan data tetap memikul tanggung jawab atas keamanan dan integritas informasi tersebut. Privasi harus
dipandang bukan hanya sebagai isu teknis, tetapi sebagai hak fundamental setiap individu dalam dunia digital. Yang kedua ada kegagalan institusi dalam menjamin keamanan informasi. ACM pasal 2.9 menyatakan bahwa profesional TI harus mengembangkan sistem yang aman dan andal. Namun, kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa sistem keamanan di sejumlah lembaga pemerintah masih belum memenuhi standar. Kelalaian seperti ketiadaan firewall dan yang memadai, tidak dilakukannya uji penetrasi secara berkala, serta kekurangan pemantauan sistem secara real-time mencerminkan lemahnya manajemen keamanan data. Kelemahan ini menjadi tanggung jawab moral dan profesional para pengelola sistem. Yang ketiga ada dilema antara transparansi dan etika tindakan peretasan. Bjorka mengklaim dirinya sebagai whistleblower digital yang ingin membuka mata publik terhadap buruknya sistem keamanan data pemerintah. Namun, tindakan membocorkan data pribadi jutaan warga jelas melanggar prinsip etika karena mengorbankan hak-hak individu demi agenda tertentu. Transparansi terhadap kelemahan sistem seharusnya disampaikan melalui cara yang bertanggung jawab, bukan dengan menyebarkan data pribadi secara massal. Yang keempat ada respon pemerintah yang lambat dan minim transparansi. ACM menekankan pentingnya akuntabilitas sosial. Dalam hal ini, pemerintah terkesan lambat dan defensif dalam memberikan penjelasan kepada publik. Ketika kepercayaan masyarakat dipertaruhkan, komunikasi yang jelas dan bukan harusnya menjadi prioritas utama. Kurangnya informasi yang disampaikan secara terbuka justru menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan yang lebih besar. Yang terakhir ada penggunaan data untuk motif pribadi atau politik. Jika tindakan Bjorka didasari motif selain kepentingan publik, misalnya mencari ketenaran atau tekanan politik, maka hal ini merupakan pelanggaran etika yang serius. Data pribadi bukan alat tawar-menawar. Profesional di bidang teknologi informasi dituntut untuk bertindak dengan integritas, bukan menyalahgunakan data sebagai senjata untuk kepentingan pribadi. Di sini ada solusi yang disarankan atas kasus tersebut. Masalah kebocoran data bukanlah isu yang dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Diperlukan respon yang menyeluruh, sistematik, dan berkelanjutan yang mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam kehidupan digital. Pendekatan ini harus mencakup dimensi teknologi untuk perlindungan sistem, aspek hukum untuk kepastian regulasi dan sanksi, faktor sosial untuk membangun kesadaran bersama, serta edukasi dengan fondasi pemahaman dan pencegahan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut secara terpadu, solusi yang dapat diambil berjalan secara etis, bertanggung jawab, dan berdampak nyata dalam mengurangi risiko kebocoran data di masa depan. Berikut beberapa solusi yang dapat dijelaskan. Yang pertama ada pengetahuan keamanan sistem informasi. Pemerintah khususnya DJP dan lembaga terkait perlu segera menerapkan sistem enkripsi yang kuat, sistem deteksi induksi IDS atau IPS, serta autentikasi dua faktor untuk setiap akses terhadap data sensitif. Audit keamanan harus dilakukan secara berkala oleh tim independen untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang terlewatkan. Yang kedua ada transparansi dan komunikasi publik. Pemerintah wajib bersikap terbuka kepada masyarakat dengan menjalankan kronologi kejadian, jenis data yang terdampak, serta langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan tanggung jawab moral pemerintah. Yang ketiga ada perlindungan bagi korban.
Korban kebocoran data harus difasilitasi dalam pelaporan insiden dan diberikan pelindungan administratif, seperti penggantian identitas dan pemblokiran akses ilegal. Selain itu, pendampingan teknis serta bantuan hukum perlu disediakan, terutama bagi korban yang mengalami kerugian langsung. Lalu selanjutnya ada penegakan hukum yang tegas. Setiap pelanggaran, baik dari sisi kelalaian maupun penyalahgunaan data, harus ditindak secara tegas. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU DPD harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pelindungan yang nyata dan pencegahan kasus serupa di masa depan. Selanjutnya ada literasi dan edukasi digital. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan data sangat penting, baik untuk masyarakat umum maupun pegawai instansi pemerintah. Edukasi harus mencakup pemahaman digital, etika digital, pentingnya menjaga privasi, serta cara mengenali ancaman cyber. Aspek ini harus menjadi bagian dari kebijakan nasional secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada dampak sosial dan moral. Yang pertama ada dampak terhadap pengguna atau individu. Satu, kehilangan privasi. Kedua, resiko penipuan dan kejahatan cyber. Ketiga, kecemasan dan ketidakpercayaan. Keempat, exposure terhadap eksploitasi finansial. Selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat. Pertama, turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua, meningkatkannya kekhawatiran terhadap digitalisasi. Ketiga, potensi ketegangan sosial. Keempat, penyebaran ketakutan dan kepanikan massal. Yang ketiga ada dampak terhadap industri IT. Yang pertama ada tantangannya reputasi bagi startup dan perusahaan teknologi. Kedua, dorongan terhadap regulasi yang lebih ketat. Ketiga, peningkatan permintaan terhadap keamanan cyber. Dan terakhir ada aspek moral. Satu, pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, tanggung jawab etis pemerintah dan lembaga pengelola data. Ketiga, dilema etika hacker. Selanjutnya ada cara pencegahan dan kebocoran data. Pertama, klasifikasi data. Kedua, lindungi perangkat yang digunakan. Ketiga, lindungi data di cloud. Keempat, berikan akses ke intelijen kepada tim SOC. Kelima, terapkan solusi EDR atau Endpoint Detection and Response. 6, tingkatkan sistem keamanan. 7, pelatihan keamanan data untuk karyawan. Kesimpulan dari PPT ini, kasus kebocoran data NPWP oleh Bjorka menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan etika dalam penggunaan teknologi. Meskipun tujuannya mengungkapkan kelemahan sistem, tindakan peretasan tetap merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Teknologi harus digunakan secara etis dengan menjunjung tinggi rasa aman dan kepercayaan publik terhadap sistem digital. Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, profesional TI, dan masyarakat. Penguatan sistem keamanan, penerapan kebijakan yang tegas, serta edukasi tentang etika digital merupakan langkah penting. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai studi kasus cybercrime pada kebocoran data NPWP oleh Bjorka. Di sini kelompok kami mengajak pada teman-teman, mari bergandengan tangan untuk memerangi kejahatan ini melalui edukasi, pencegahan, dan pelaporan yang tepat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.